Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama aku Alisa Delia Rita Rambeng dengan NIM 17016230018 dari Prologstudi S1 Pendidikan Ekonomi. Sini aku mau membuat video untuk memenuhi UTS mata kuliah Ilmu Komunikasi dengan dosen pengampu Ibu Firta Dila Lestari, SPD MPK. Nah, di video kali ini aku mau bahas satu teori komunikasi yang menurut aku itu seru banget dan relate sama kehidupan kita sebagai calon guru, yaitu teori penggunaan dan gratifikasi atau dalam bahasa Inggrisnya Use and Gratification Theory dari Bloomberg dan Katz. Nah, teori ini tuh ngomongin tentang kenapa orang menggunakan media tertentu. Misalkan, kenapa seseorang lebih suka nonton video di YouTube daripada baca buku. Atau kenapa ada yang lebih nyaman belajar lewat TikTok, Instagram, atau podcast. Nah, intinya setiap orang itu punya alasan dan kebutuhan yang berbeda-beda dalam berkomunikasi dan menggunakan media. Dan menariknya nih, teori ini bilang kalau audiens itu nggak pasif, tapi justru malah aktif dalam memilih media yang mereka sukai. Jadi gini teman-teman, menurut teori use and gratification, seseorang menggunakan media ini karena mereka tuh mau memenuhi kebutuhannya sendiri. Mereka aktif mencari media yang bisa ngasih kepuasan tertentu. Di sini ada beberapa jenis kebutuhan yang dijelaskan di teori ini. Yang pertama ada kebutuhan informasi, misalkan siswa nonton YouTube buat mengerti pelajaran yang belum mereka paham di kelasnya. Yang kedua ada kebutuhan hiburan. Kayak kalau misalkan kita lagi stres sama tugas kuliah, ada masalah pribadi, terus kita buka TikTok buat nonton konten-konten lucu biar mood kita nih balik lagi. Dan yang ketiga ada kebutuhan identitas pribadi, yang mana ini kayak waktu seseorang nih punya akun terus nge-follow akun-akun motivasi atau belajar dari influencer yang bikin mereka tuh semangat dan lebih percaya diri lagi. Lalu yang terakhir ada kebutuhan interaksi sosial, misalnya dengan aktif di grup WhatsApp kelas biar tetap nyambung sama temennya, atau komentar di postingan bareng supaya tetap mereka tuh ngerasa terhubung. Jadi intinya tuh orang pakai media bukan asal-asalan, tapi karena ada kepuasan yang pengen dicapai, entah itu informasi, hiburan, motivasi, atau hubungan sosial. Kalau kita tarik ke dunia pendidikan, teori ini tuh penting banget buat calon guru kayak kita. Kenapa? Karena siswa zaman sekarang kan hidupnya udah nempel banget ya sama media digital. Jadi mereka tuh belajar, cari hiburan, bahkan berinteraksi semuanya pun lewat HP atau laptop. Nah, kita sebagai calon guru ini harus bisa paham gimana cara mereka berkomunikasi dan apa yang mereka butuhin dari media. Misalnya, kalau siswa lebih suka belajar lewat video, nah kita tuh bisa bikin video pembelajaran yang singkat. Medianya menggunakan apa? Bisa menggunakan Canva atau CapCut, jadi pelajarannya tuh bisa lebih menarik. Nah, kalau misalkan mereka suka diskusi, kita bisa bikin forum online melalui grup WhatsApp atau yang lainnya buat ngobrol santai tentang pelajaran. Nah, kalau misalkan mereka suka yang challenging atau tantangan, kita bisa pakai bikin game edukatif kayak ada Kahoot, Quizzes, supaya belajar mereka nih lebih terasa seru. Intinya tuh teori ini ngajarin kita untuk gak cuma fokus ngajar aja, tapi juga ngerti cara berkomunikasi dan media apa yang bikin siswa ini nyaman belajar. Nah, dari teori use and gratification ini, aku punya beberapa tips komunikasi yang efektif buat kita sebagai calon guru, biar nanti kalau misalkan udah ngajar, cara komunikasinya tuh bisa lebih nyampe gitu ke siswanya. Tips yang pertama, pahami dulu kebutuhan komunikasi siswa. Kan setiap siswa tuh beda-beda ya, ada yang cepat nangkep kalau dijelasin lewat gambar, terus ada juga yang lebih gampang paham kalau dijelasinnya langsung. Misalkan nih pas waktu di kelas online ada siswa yang rajin banget nanya di room chat karena dia lebih nyaman lewat tulisan, tapi juga ada yang lebih suka ngedengerin aja. Nah, di sini kita bisa lihat kebutuhan komunikasinya tuh berbeda, jadi kita sebagai calon guru harus lebih fleksibel cara menyampaikan pesannya. Tips yang kedua, menggunakan media yang sesuai dengan karakter siswa. Contohnya apa? Kalau misalkan siswa kamu suka hal-hal yang berbau visual, kamu bisa memakai video pembelajaran, infografis, atau animasi. Tapi kalau misalkan mereka suka diskusi, kamu nih bisa pakai forum grup online atau grup WhatsApp kayak seperti tadi aku bilang ya, untuk mengobrol santai tentang materi.
Misalkan nih kamu ngajarin mata pelajaran ekonomi, terus kamu kirim video pendek tentang topik inflasi dari TikTok edukasi, lalu kamu ajak mereka diskusi di grup itu. Itu tuh cara komunikasi yang efektif banget karena medianya sesuai sama kebiasaan mereka. Tips yang ketiga, jadilah guru yang terbuka dan adaptif. Sekarang kan dunia digital itu berubahnya cepet banget ya, karena siswa tuh banyak belajar lewat media sosial. Jadi kita sebagai calon guru tuh nggak boleh kaku gitu. Kalau misalkan ternyata siswanya tuh lebih tertarik belajar lewat konten digital, ya nggak apa-apa, kita juga ikut menyesuaikan. Misalkan bikin challenge edukatif atau konten singkat di TikTok yang isinya penjelasan ringan tapi bermakna. Lalu tips yang terakhir itu melibatkan siswanya secara aktif, karena teori ini tuh bilang kalau misalkan pengguna media itu aktif, berarti siswa juga harus dilibatkan aktif dalam komunikasi belajar. Contohnya kamu bisa kasih tugas yang kreatif kayak bikin vlog edukasi bareng temen, terus bisa bikin podcast tentang topik pelajaran atau desain poster digital. Nah dengan begitu siswa tuh bukan cuma menerima pesan aja, tapi juga ikut berkomunikasi dan mengekspresikan pemahaman mereka dengan cara yang mereka sukai. Nah, jadi teman-teman, dari teori use and gratification ini kita bisa belajar bahwa komunikasi yang baik itu bukan cuma soal ngomong atau nyampein pesan aja, tapi juga soal memahami kebutuhan dan motivasi orang lain. Sebagai calon guru, kita harus bisa lebih peka dan menyesuaikan cara komunikasinya dengan siswanya. Kapan harus memakai media digital, kapan harus interaksi langsung, dan bagaimana membuat pesan pembelajaran yang sesuai dengan karakter mereka masing-masing. Dengan begitu, proses belajar bisa lebih menjadi menarik, interaktif, dan pastinya lebih bermakna buat siswanya. Nah, terima kasih udah nonton video ini. Semoga teori ini bisa jadi inspirasi buat kita semua supaya bisa jadi guru yang komunikatif, kreatif, dan dekat dengan dunia siswa. See you next video.